Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Wijaya Agus dengan NIM 2001016095. Di sini saya akan mereview kembali PowerPoint dari kelompok 7 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama kita langsung ke inti materinya. Di sini ada judulnya Sifat Ilmiah dalam Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh kelompok 7 dengan beranggotakan Satriani, Yuliani, Aun Ubang, Podung, Juriko, dan Muhammad Reza. A. Pengertian sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar tanpa mengenal putus asa, dengan ketekunan dan keterbukaan. Sikap ini harus ada pada diri seorang ilmuwan ketika menghadapi masalah ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Yang B, ada pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah yang ditulis dan diterbitkan laporan yang menyajikan hasil penelitian atau studi yang telah dilakukan oleh seorang individu atau tim untuk memenuhi aturan dan etika ilmu dikonfirmasi dan dipatuhi oleh komunitas ilmiah. Lalu, pengertian karya ilmiah menurut ahli. Menurut Broto Wojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Lalu ada tujuan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menjadi foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Dan terakhir, kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Lalu ada tata cara penulisan karya ilmiah. Aturan pengetikan. A. Font spasi dan ukuran kertas. Yang pertama ada kertas A4, jenis font Times New Roman, lalu ukuran font 12 px dan spasi 1. Sedangkan B, ukuran margins itu ada top atas itu sebesar 3 cm, bottom atau bawah sebesar 4 cm, left kiri sebesar 3 cm dan right kanan sebesar 4 cm. Lalu ada C, bab dan subbab ditulis menggunakan sistem numeral 1A. Lalu ada D, jarak antara bab jika penulisan skripsi, jarak antara bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru. Lalu ada E, judul artikel terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Lalu ada F, penulisan paragraf aturan, diantaranya adalah sebagai alinea baru yang diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Lalu ada G, penulisan struktur lain dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Lanjut, ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ada reproduktif, artinya ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan, lalu tidak ambigu, harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Lalu ada menggunakan bahasa baku, yakni meliputi setiap aspek penulisannya mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Lalu ada menggunakan kaidah keilmuan, yang mana harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Lalu bersifat dekoratif, yang mana artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna.
Lalu terdapat kohesi yang mana harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Lalu bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif itu sendiri. Lalu ada tahapan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama bagian awal 1. Lalu ada A, halaman judul atau subbab. Ada judul subbab, nama penulis dan nomor induk mahasiswa, perguruan tinggi dan tahun penulisan. Lalu yang B, lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini dibuat dengan memiliki tujuan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pembimbing bahwa karya ilmiah yang kita tulis sudah layak untuk diujikan. Lalu ada yang C, kata pengantar, atau halaman berikutnya adalah kata pengantar, yang mana kata pengantar ini adalah salam pembukaan. Yang D, daftar isi, halaman berikutnya adalah daftar isi. Lalu dan E, ringkasan. Ringkasan dalam penelitian karya ilmiah ini merupakan ringkasan karya ilmiah secara keseluruhan yang kita tulis menjadi maksimal 1 halaman. Lalu ada 2 bagian inti. Ada A, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat 2 hal yang ditulis, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Lalu ada B, gagasan. Gagasan merupakan ide yang muncul sesuai dengan penelitian karya ilmiah yang sedang dibahas. Lalu ada 3, kesimpulan. Ada gagasan yang diajukan, teknik implementasi dan penyampaian dilakukan, prediksi dan hipotesa yang akan diperoleh nantinya, dan dalam penyampaian prediksi ini berisi manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari gagasan yang diajukan. Lanjut, ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Lalu ada 2, abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Lalu ada 3, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. Lalu keempat ada kerangka teoritis, yang mana berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Lalu kelima ada metode penelitian. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dan dengan langkah-langkah yang benar. Lalu ada 6, pembahasan, yang mana bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Lalu ada 7, kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Karya tulis ilmiah ini wajib menyertakan sumber, karena jika tidak, maka akan dianggap sebagai plagiarisme. Lalu ada 10, yang sudah terakhir, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada artikel, tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Lalu ada makalah, yaitu jenis karya tulis ilmiah yang di dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan, sehingga bersifat empiris dan objektif. Lalu ada skripsi, yang mana artinya adalah jenis karya tulis ilmiah ini yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Lalu ada work paper, yang mana jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Lalu ada paper, yaitu strukturnya lebih mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Permasalahan lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu ini. Dan terakhir ada tesis, yaitu strata 2 atau S2 atau master. Perbedaannya dengan skripsi, yaitu tesis lebih menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks, sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan dengan skripsi. Mungkin cukup sekian review saya tentang PowerPoint dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.